Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, man sallal ghadah fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, setelah salat subuh dia tetap duduk di masjid, yadhkurullaha ta'ala, dia berzikir kepada Allah, maka Allah beri dia pahala ka ajri hajjin wa umrah, seperti pahala melaksanakan haji dan umrah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah kita selesai melaksanakan solat subuh, jangan buru-buru balik ke rumah. Ya, kalau ada kajian duduk di sini mendengar kajian. Kalaupun tak ada kajian tetaplah duduk di sini sampai syuruk, karena pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan perlindungan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin dilindungi Allah dalam satu hari penuh, pagi sampai sore, maka laksanakanlah solat subuh berjamaah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masyiin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke rumah Allah pada waktu masih gelap, binurit tammah yaumil qiyamah, bahwa mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita berjalan ke masjid subuh itu, suasana alam ini masih gelap. Mudah-mudahan itu nanti akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat kata Allah, wujuhu yawma idzin nadirah, ada wajah manusia yang indah berseri-seri, wa wujuhu yawma idzin basirah, dan ada wajah manusia saat itu masam buruk wajahnya. Yauma tabayaddu wujuhuhum wa taswaddu wujuhuhum, ada wajah yang dibuat Allah putih indah berseri-seri di akhirat, dan ada wajahnya yang hitam legam dibuat Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditentukan oleh amal kita. Dan salah satu yang menentukan itu adalah solat subuh kita. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita coba mengkaji tadabbur suratu Al-Mulk, ya. Satu surah yang sudah sangat populer dan biasa kita dengar, bahkan mungkin biasa kita baca. Baik, sebelum kita membahas ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Mulk ini, kita lihat sedikit dulu muqaddimah surah Al-Mulk atau beberapa keutamaan surah Al-Mulk. Jadi surah-surah di dalam Al-Quran itu ada yang mempunyai fadilah tertentu dan ada yang tidak mempunyai fadilah tertentu. Dia punya fadilah secara umum, ya. Seluruh ayat Quran atau seluruh surah dalam Quran itu ada fadilahnya. Tapi ada fadilah yang bersifat umum, ada fadilah yang bersifat khusus. Ya. Apa fadilah bersifat umum? Misalnya Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka dapat pahala 10. Satu huruf dibaca dapat pahala 10. Itu berlaku untuk seluruh ayat dan surah dalam Quran tanpa terkecuali. Maka itu fadilah umum namanya.
Maka seluruh ayat dan surah dalam Quran itu ada fadilahnya, ada bersifat umum, ada bersifat khusus. Surah Al-Mulk ini antara surah yang mempunyai fadilat secara umum dan khusus. Kalau umum yang tadi misalnya, setiap satu huruf dibaca dapat 10 pahala. Yang khusus apa lagi? Ada disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi mengatakan, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan." Ada satu surah dalam Quran jumlahnya 30 ayat. Satu surah dalam Quran jumlah ayatnya 30. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu, dia memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya sehingga diampunkan Allah. Maka surah Al-Mulk ini satu surah yang insya Allah akan memberi syafaat kepada kita sehingga dosa-dosa kita diampunkan Allah. Ya, mana dia? Wahiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Itulah surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Karena surah tabarakalladzi biyadihil mulk ni atau surah Al-Mulk ni jumlahnya ada 30 ayat. Maka sangat dianjurkan untuk kita menghafal surah Al-Mulk ini. Ya, kita rasanya mungkin tak sanggup nak menghafal seluruh Al-Quran. Kenapa? Berbagai faktor. Mungkin faktor usia, faktor kesibukan, rasanya tak mungkin lagi nak menghafal 30 juz itu. Tapi jangan pula disebabkan itu kita tak menghafal sama sekali. Setidaknya hafallah surah-surah tertentu yang mungkin surah itu menjadi amal harian kita. Salah satunya Al-Mulk. Bagaimana cara menghafal surah Al-Mulk ini? Tipsnya 2. Pertama, hafal satu ayat satu hari. Kalau kita konsisten satu ayat satu hari, maka 1 bulan hafal Al-Mulk. Karena surah Al-Mulk ini ada 30 ayat. Kalau setiap hari kita hafal satu ayat, insya Allah 1 bulan selesai. Jangan bernafsu cukup satu ayat satu hari. Sebagian orang karena mudah menghafal nih, tambah lagi, tapi habis itu lupa dia banyak. Cukup satu ayat satu hari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selama 24 jam itu aja ulang-ulang. Jangan tambah-tambah. Masuk hari kedua baru tambah ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 24 jam tu jangan tambah-tambah. Itu aja ulang-ulang. Insya-Allah 1 bulan hafal. Itu, ya. Tak sanggup yang tu. Mana yang sanggup? Cara yang kedua. Apa dia cara yang kedua? Sering-sering baca. Baca dari Quran tu berulang kali, lama kelamaan hafal sendiri itu. Masyarakat kita terbiasa membaca surah Yasin dari kecil dulu sampai sekarang. Ya. Kalau dibacakan surah Yasin boleh sambung tak? Mestinya boleh. Ya kan? Kenapa? Sudah biasa kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an. Apa sambungannya? Ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa boleh sambung? Pernah tak kita hafal secara khusus? Tak pernah. Kenapa kita hafal? Karena selalu dibaca. Maka 2 teorinya. Boleh hafal secara khusus 1 ayat 1 hari, insya-Allah sebulan hafal. Atau cara yang kedua, selalu baca, insya-Allah lama-lama bakalan hafal. Ya. Pilih mana satu yang kita nak. Jadi itu keutamaan surah Al-Mulk yang pertama. Keutamaan surah Al-Mulk yang kedua disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Tabarak ini, nama lain surah Al-Mulk, adalah surah yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur.
Maka orang yang senantiasa mengamalkan surah Al-Mulk setiap hari, insya Allah kalau dia wafat, dia meninggal dunia, selamat dari azab kubur. Azab kubur ini salah satu azab yang benar adanya, bahkan azab yang sangat menakutkan. Maka Nabi pesan, kalau engkau selesai dari tasyahud akhir, jangan langsung salam sebelum berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 fitnah atau 4 keburukan yang Nabi suruh kita berlindung setelah tasyahud. Salah satunya min azabil qabr, dari azab kubur. Bagaimana supaya kita bisa selamat dari azab kubur itu? Apa amalannya? Salah satunya adalah surah Al-Mulk. Senantiasa baca. Hiyal mani'ah, dia nanti yang akan melindungi kita di dalam kubur. Maka disebut di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, yu'tar rajulu fi qabrihi, nanti setelah seseorang dimasukkan ke dalam kubur, maka akan hendak didatangi oleh azab kubur itu, maka didatangilah dari sebelah kakinya. Fataqul, kemudian kakinya berkata, laisa lakum ala ma qibali sabil kana yaqra'u suratal mulk, tidak ada laluan bagi kalian dari sini karena orang ini dulu senantiasa membaca surah Al-Mulk. Selamat insyaallah. Maka surah Al-Mulk ini sebaiknya kita amalkan setiap hari. Kapan yang paling bagus dibaca? Baca pada malam hari. Nabi SAW punya kebiasaan, sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Nabi sebelum tidur, ya, Nabi SAW sebelum tidur itu senantiasa membaca surah Al-Mulk, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Jabir radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah la yanam, Rasulullah itu tidak tidur hatta yaqra'a, sehingga Nabi membaca 2 surah utama. Apa itu? Yang pertama, Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftarah, sampai seterusnya. Jadi surah As-Sajdah itu selain sunnah dibaca pada subuh Jumat, itu juga sunnah dibaca setiap malam ketika hendak tidur. Jadi Nabi SAW tidak tidur pada setiap malam, sehingga Nabi membaca surah As-Sajdah, kemudian wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surah Tabarak. Jadi Nabi sebelum tidur As-Sajdah, Al-Mulk. Kita bismikallahumma ahya wa amut saja kadang-kadang lupa. Ya, atau yang terakhir kita tengok status WhatsApp orang atau Facebook dan lain sebagainya. Karena banyak orang tidur, terakhir dia lihat handphone dia. Kalau handphone yang terakhir kita lihat sebelum tidur, berarti yang kita baca status orang, pesan orang, atau tulisan orang. Itu yang terakhir. Mestinya sebelum kita tidur, yang terakhir kita baca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidur itu saudaranya mati. Jadi ini kita lihat hubung kait. Kenapa Nabi baca ini sebelum tidur? Dengan fadilat dia tadi bahwa surah Al-Mulk ini bisa menyelamatkan dari azab kubur. Tidur itu adalah mati kecil. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab beliau Ar-Ruh, wafat itu ada 2. Satu disebut dengan wafat kubra, yang kedua disebut wafat sugra. Wafat kubra, wafat besar, itulah kematian kita yang sesungguhnya. Yang kedua wafat sugra, wafat kecil, apa dia? Saat kita tidur. Saat kita tidur itu wafat namanya. Maka doanya pun bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Bangun kita tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang kembali menghidupkan kami setelah mematikan kami. Bila kita dimatikan tu tadi saat tidur.
Maka tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Maka siapa yang banyak tidur, dia banyak mati. Kalau kita umur 60, tidur setiap hari 8 jam, maknanya kita tidur di dunia ini 20 tahun. Ya. Kalau setiap hari kita tidur 8 jam, lalu usia 60 tahun, itu 20 tahun habis untuk tidur. Ya. Ngeri juga ya 20 tahun habis untuk tidur ya. Tapi memang begitu kenyataannya. Ya. Banyak. Kalau kita bagi 3 setiap hari, 1/3 untuk tidur, maknanya umur 60 tahun, maka 20 tahun itu habis untuk tidur. Ya. Baik. Jadi itu beberapa keutamaan surah Al-Mulk. Ada beberapa hadis, tapi kebanyakan hadis keutamaan surah Al-Mulk ini menjelaskan bahwa ini surah yang insya Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, maka sangat baik untuk kita amalkan, baca setiap hari, supaya mudah-mudahan nanti saat kita kembali kepada Allah Ta'ala, dimasukkan ke liang lahat, inilah yang akan menjadi peneman kita. Sekali-sekali kita perlu memejamkan mata, merenungkan diri kita berada di liang lahat itu. Coba bayangkan, berada di dalam liang lahat itu, malam pertama dimasukkan ke situ, kemudian gelap gulita, datang hujan yang lebat, ada cacing, ada ular, ada kalajengking di dalam liang lahat itu. Bagaimana rasanya? Sanggup tak kita? Kalau kita bayangkan tu rasanya tak sanggup. Tapi itulah fakta yang akan kita hadapi tanpa terkecuali. Biasa kita tidur di rumah kita, ada kasur, ada orang, ada dinding, ada segala-galanya. Tapi sampai masanya kita akan dipindah ke liang lahat. Kasurnya tanah, bantalnya tanah, dindingnya tanah, semuanya tanah. Di dalamnya ada cacing, ada lipan, ada kalajengking, ada ular. Ada lagi malaikat Allah Subhanahu wa taala yang datang kalau dosa banyak disiksa lagi. Maka sangat mengerikan. Maka Al-Mulk inilah, jadikan teman hidup kita di dunia supaya dia menemani kita di alam barzakh. Ya. Jadikan Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk, teman kita di dunia supaya dia menemani kita di alam barzakh. Kawan-kawan kita yang di dunia ini semua akan tinggal. Kawan yang kekal salah satunya adalah berkawan dengan Quran. Maka Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran nanti akan datang memberi syafaat kepada ashabnya. Ashab itu jamak dari sahabat. Dia akan memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana cara bersahabat dengan Quran ini? Pertama baca, yang kedua hafal, yang ketiga amalkan, yang keempat kalau bisa ajarkan. Tidak bisa mengajarkan, belajar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah berusia, jangan malu belajar Quran. Ya, kita ini kadang-kadang banyak menggambarkan bahwa belajar Quran itu untuk anak MDA. Kita yang sudah berusia seolah-olah tak perlu belajar lagi, padahal bacaan Quran kita belum betul. Ya, tak ada beda bacaan Al-Fatihah kita dengan anak MDA. Ya, maka semestinya walaupun sudah berusia tetaplah belajar Quran. Ya, tetap belajar Quran. Saya di Malaysia banyak itu murid-murid, mereka sudah usia sudah pensiun, umur 60-an, bergelar profesor, tapi mereka bidangnya bukan bidang Islam, ada yang bidang ekonomi, ada bidang sains. Itu pergi belajar Quran, pergi belajar Quran, talaqi, belajar kembali, penyebutan hurufnya belajar kembali. Jadi jangan kita malu walaupun sudah berusia. Ya, saya insyaAllah dalam waktu dekat ini akan membuat satu rumah Quran. Rencananya akan menampung siapa saja yang mau belajar Quran, orang tua, anak-anak, silahkan. Karena kita tuh banyak membayangkan belajar Quran itu untuk anak-anak.
Orang tua tidak mau belajar, seolah-olah dah pandai, padahal baca Quran pun tunggang langgang. Kenapa kita malu belajar Quran? Ya, kembali belajar. Jangan kita malu belajar Quran, ya. Karena yang dibaca itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada surah Al-Mulk ini. Kita bahas ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, alladzi biyadihil mulk, yang mana di tangan Allah Ta'ala kerajaan, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ayat ini diawali Allah Ta'ala dengan tabarak. Tabarak kalau kita lihat di dalam terjemahan Quran itu kadang-kadang diterjemah dengan maha suci Allah. Itu terjemahan yang agak kurang tepat, ya, bukan salah tapi kurang tepat. Maka terjemahan tidak boleh dicukupkan untuk memahami ayat Quran, ya. Tabarak itu sama akar katanya dengan berkah, ya, sama akar katanya dengan berkah. Maka tabarak maksudnya maha berkah Allah. Apa itu berkah? Nah, kita sudah biasa menggunakan perkataan berkah. Ada yang menyebut berkah, ada yang menyebut berkat, bahkan ada nasi berkat. Nah, itu bagus dibagi-bagi, ya. Apa itu berkah? Berkah itu antara maksudnya ialah kathratul khair, banyak kebaikannya. Maka kalau disebut maha berkah Allah, maha banyak kebaikan Allah Ta'ala, tak terhitung oleh kita berapa banyak kebaikan Allah itu. Maka Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau nak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak dapat menghitungnya. Tak bisa kita hitung. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah. Dalam hidup kita ini sepenuhnya adalah kebaikan Allah. Kita hidup ini karena kebaikan Allah Ta'ala. Kita diberi kesehatan karena kebaikan Allah Ta'ala, ya. Kita diberikan keluarga karena kebaikan Allah. Kita ada pekerjaan karena kebaikan Allah. Kita dikasih ilmu karena kebaikan Allah. Bahkan kita bisa melakukan ibadah karena kebaikan Allah. Kalau bukan karena kebaikan Allah, tidak bisa kita hadir di masjid. Semua karena kebaikan Allah. Allah mudahkan kita, Allah sehatkan kita, Allah kuatkan kita. Maka kita bisa melaksanakan ibadah. Maka dalam hidup ini tidak ada yang lebih baik terhadap kita selain dari Allah Ta'ala. Sebaik apapun kita rasa mungkin pasangan kita, orang tua kita, kawan-kawan kita, kebaikan mereka tak sebanding dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah orang beriman dia harus mengutamakan Allah daripada segala-galanya, karena Allah yang paling baik terhadap dia. Dari ayat ini kita perlu juga belajar bahwa yang memiliki keberkahan itu adalah Allah. Maka mintalah keberkahan kepada Allah yang maha berkah, bukan kepada selain Allah, ya. Yang memiliki keberkahan itu Allah. Maka minta keberkahan kepada Allah, bukan kepada selainnya yang tidak memiliki keberkahan, ya. Ada orang kadang-kadang meminta keberkahan pergi ke kubur, ya. Ada macam-macam. Berkah itu milik Allah, maka mintanya sama Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Doa itu menunjukkan bahwa yang memiliki keberkahan itu Allah. Maka kalau kita ingin harta kita diberkahi Allah, minta kepada Allah, ya Allah berkati harta kami. Kalau kita ingin keluarga kita diberkahi Allah, minta, ya Allah berkahi keluargaku. Kalau Allah ingin berkahi usia kita, minta kepada Allah, ya Allah berkahi usiaku.
keberkahan apapun yang kita minta, untuk apapun keberkahan itu kita minta, mintalah kepada Allah. Karena berulang kali di dalam Quran Allah mengatakan bahwa Allah lah pemilik keberkahan itu. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah, maha banyak kebaikan Allah. Ya. Bahkan kebaikan Allah itu kepada seluruh makhluk. Ya. Kebaikan Allah itu kepada seluruh makhluk. Saking baiknya Allah Ta'ala kepada orang yang tidak beriman sekalipun, itu Allah beri kebaikannya. Kalau kita baik, biasanya kita akan baik kepada orang yang kita sayang. Ya. Allah Ta'ala maha luasnya kebaikan Allah itu, sampai kepada mereka yang tak beriman pun Allah Ta'ala beri kebaikan kepada mereka. Misalnya apa? Siapa yang menghidupkan orang kafir itu? Allah. Siapa yang menyehatkan mereka? Allah. Siapa yang memberi nafas oksigen kepada mereka? Allah. Ya. Walaupun mereka tak beriman, Allah bagi. Kenapa? Begitulah baiknya Allah. Maka Allah mengatakan wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala-galanya. Maka antara perbedaan Rahman dengan Rahim, ya, kita biasa terjemah yang maha pengasih, maha penyayang. Apa beda pengasih dan penyayang ini? Bedanya jangan bahas dari bahasa Indonesianya. Apa beda Rahman dengan Rahim? Antara perbedaannya, kata para ulama, kalau Rahman itu mencakup seluruh makhluk Allah. Allah beri rahmannya kepada seluruh makhluknya, sama ada dia beriman ataupun tidak, Allah kasih rahmannya. Maka rahman Allah itu meliputi segala-galanya. Kalau Rahim itu dikhususkan kepada orang beriman saja. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah maha rahim kepada orang-orang beriman, khusus untuk orang beriman. Tapi kalau Rahman semua dapat, bahkan mereka yang tidak beriman pun dapat. Begitulah maha baiknya dan maha luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah Ta'ala lah kerajaan ini. Di tangan Allah Ta'ala lah kekuasaan. Ya, dalam genggaman Allah Ta'ala lah kekuasaan, sehingga tidak terjadi segala sesuatu apapun di atas dunia ini melainkan atas kehendak Allah pemilik kekuasaan. Maka Allah lah yang mengatur segala-galanya. Angin bertiup di bawah kekuasaan Allah. Ada orang mati di bawah kuasa Allah. Ya, ada orang hidup di bawah kuasa Allah. Hujan turun di bawah kuasa Allah. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, itu semua atas kuasa Allah. Alladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah kekuasaan itu, sehingga segala sesuatu bisa Allah Ta'ala lakukan. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك. Katakanlah, Allah lah raja dari semua raja. Allah lah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Allah bisa beri kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Orang tak pernah berfikir bahawa dia akan berkuasa. Orang tak pernah berfikir dia bahawa dia akan menjadi seorang pemegang tampuk kekuasaan. Karena mungkin dia lahir dari orang miskin, di kampung, tak dipandang. Tapi karena Allah yang berkehendak memberi kekuasaan, tu'til mulka man tasha. Orang yang tak pernah difikir akan jadi penguasa pun akan naik memegang tampuk kekuasaan. Kenapa? Allah memberi kekuasaan. Tak ada yang bisa siapapun menghalanginya. Walaupun dia bukan darah biru, bukan bangsawan, jadi. Ya, jadi. Kenapa?
Allah sudah berkehendak memberi kekuasaan kepada dia. Sebaliknya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah bisa cabut kekuasaan itu dari siapa saja yang dia kehendaki. Sehebat apa, sepowerful apapun dia rasa kekuasaan tu, kalau Allah sudah berkehendak cabut kuasa itu tak ada. Fir'aun itu kurang berkuasa apa lagi dia? Kurang berotoritas apa lagi dia dulu? Ya. Dia bukan lagi mengaku sebagai pemimpin, bukan lagi mengaku sebagai raja, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Mengaku sebagai Tuhan. Tapi karena di tangan Allah kekuasaan, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah cabut kuasa itu dari, hilang kuasa itu. Di Malaysia dulu berpuluh-puluh tahun, hampir 60 tahun di bawah kekuasaan Partai UMNO, Barisan Nasional. Menurut orang rasanya mustahil akan berpindah Perdana Menteri ke yang lain. Tapi Allah cabut, hilang kuasa itu. Makanya sekarang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, bukan dari Partai UMNO dia. Sesuatu yang menurut kita tidak akan mungkin bagi Allah. Mereka ini akan berkuasa selamanya ni. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Allah akan cabut. Mau kerajaan apapun namanya, tidak ada yang kekal. Allah berkehendak, hilang kerajaan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah bisa cabut kuasa itu dari siapa saja yang dikehendaki Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Allah bisa muliakan siapa saja yang Allah kehendaki. Dulu tak dipandang dia, tak dipandang, datang pun orang tak tengok dia. Sekarang dia datang, karpet merah yang dihamparkan untuk dia. Kenapa? Allah muliakan dia. Dulu tak dihormatin orang, sekarang Allah tinggikan derajatnya. Bisa jadi Allah tinggikan derajat dia karena ilmu Allah kasih kepada dia, ada Allah kasih harta kepada dia, ada Allah kasih kedudukan kepada dia dan lain sebagainya. Akhirnya derajat dia yang dulu orang tak pandang, sekarang menjadi dipandang. Dulu orang pandang sebelah mata, sekarang ni terbelalak mata orang melihat dia. Kenapa? Allah tinggikan derajat dia. Tapi juga kita harus ingat, wa tudhillu man tasha, Allah bisa hinakan siapa saja yang dia hendak hinakan. Dulu mulianya bukan main, kemana-mana disambut. Masih 1 kilometer nyampe udah dipukul kompang untuk dia, peng pung peng pung peng pung peng, menyambut dia mulianya. Sekarang bajunya jadi orange, masuk sangkar besi. Ya, karena di tangan Allah kekuasaannya, bukan di tangan kita. Ya, maka dalam setiap solat kita membaca Maliki Yaumiddin. Ya, ada dua bacaan. Bacaan pertama Maliki Yaumiddin, ma dibaca dengan panjang, Maliki Yaumiddin. Ada qiraah lain membaca Maliki Yaumiddin, tidak dibaca panjang. Kalau Malik yang memiliki, kalau Malik itu raja. Siapa yang memiliki? Raja. Maka dua-dua bacaan itu benar. Kalau tiba-tiba nanti mendengar imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, jangan salahkan kita yang kurang ilmu. Dia membaca ma itu dengan qiraat yang tidak memanjangkan. Tapi umumnya kita dibaca panjang. Kenapa? Bacaan kita adalah qiraah Hafs an Asim. Tapi kalau dia membaca qiraat yang lain, maka bacaannya berbeda. Karena imam qurra, imam bacaan Quran itu banyak. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ya. Baik. Jadi alladzi biyadihil mulk, di tangan Allah Ta'ala kerajaan, kekuasaan. Maka di akhirat nanti sampai Allah Ta'ala berkata, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kekuasaan kerajaan hari ini?
Semua menjawab lillahil wahidil qahar. Pemilik kekuasaan hari ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Di dunia ini masih ada orang-orang yang dipinjamkan Allah kekuasaan, tapi di akhirat tak akan ada. Maka di akhirat raja dengan rakyat jelata sama saja, tak ada beda. Di dunia ini ada orang-orang tertentu yang Allah pinjam kepada dia kekuasaan sehingga dia masih ada kekuasaan, tapi di akhirat tak ada, semua sama. Tidak ada pemilik kekuasaan saat itu melainkan hanya tertentu bagi Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah itu disebut Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa dikhususkan di akhirat Allah yang menguasai hari pembalasan? Salah satu alasannya karena di dunia masih ada raja-raja kecil yang Allah pinjam kepada mereka kekuasaan. Di akhirat tak akan ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang tidak yang tidak mungkin menurut kita pun mungkin menurut Allah. Ya. Menurut kita rasanya tak mungkin seseorang yang mandul bisa dapat anak. Kalau kita ditanya, mungkin tidak seorang wanita mandul, suaminya tua, bangka, mungkin tak akan dapat anak. Rasanya kita akan berkata tak mungkin. Kenapa? Oh, istrinya mandul, suaminya dah tua. Tapi dengan kuasa Allah bisa. Contohnya Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu berkata, "Wa mraati aqira," istriku mandul kata. "Wasta'ala ar-ra'su syaiba," rambutku, kepalaku sudah dipenuhi uban kata. Kalau dah putih semua itu tanda tua atau muda? Nah, jangan tersinggung bapak-bapak yang putih rambutnya. Ya. Selalunya kalau dah putih semua ini biasanya itu sudah berusia. Itulah kondisi Nabi Zakaria dan kondisi istrinya Aqirah mandul. Maka dalam kali-kali duniawi kita rasanya tak mungkin dapat anak. Tapi dengan kuasa Allah dapat. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku anak dari sisimu, keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Belum selesai Zakaria berdoa itu, fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Masih berdiri Zakaria di dalam mihrab, tempat Maryam dia rawat, dia jaga. Datang malaikat menyampaikan kabar gembira, annallaha yubashshiruka bi ghulam. Allah sampaikan kepadamu kabar gembira, bakalan dapat anak. Bahkan Zakaria hanya minta anak, Allah kasih anak plus dengan nama. Siapa itu? Yahya. Jadi nama Nabi Yahya itu pemberian Allah. Dan itu tak pernah ada nama orang Yahya sebelumnya di dunia sebelum dia. Maka Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jangankan yang punya suami istri salah satunya mandul, yang tak ada ayah pun bisa perempuan dapat anak. Dengan apa? Dengan kuasa Allah. Siti Maryam tidak punya suami, tapi bisa dapat anak. Nabi Isa alaihi salam, dia itu bukan anak Allah. Sebagaimana yang mereka katakan, dia bukan anak Allah, tapi Allah Ta'ala mencipta dia dengan kuasanya. Maka Allah mengatakan dalam Quran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu kamathali Adam, seperti Adam alaihissalam. Allah cipta sendiri. Maka kalau orang mempertuhankan Isa karena dia terlahir tanpa seorang ayah, maka logikanya Adam lebih layak dipertuhankan. Kenapa? Karena Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu.
Logikanya begitu. Baik, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam Quran itu taqarrarat fil Quran, berulang kali Allah sebut dalam Quran sebanyak 33 kali. Ya, jadi berulang kali Allah Taala sebut di dalam Quran sebanyak 33 kali, ya. Baik. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah Taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah. Tadi Allah Ta'ala bercerita menyebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka pada ayat 2 Allah menjelaskan sebahagian dari kekuasaan Allah. Apa kekuasaan Allah itu? Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang mencipta al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan, hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu amal siapa yang paling baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Pada ayat ini Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang mencipta mati dan hidup. Maka berdasarkan ayat ini kata para ulama, mati dan hidup itu makhluk. Ya, mati dan hidup itu makhluk. Kenapa? Allah mengatakan khalaqal mauta wal hayata. Allah mencipta mati dan hidup. Maka ada disebut di dalam hadis, nanti di akhirat Allah akan sembelih al-maut itu dalam bentuk kibash. Jadi al-maut, kematian itu nanti Allah bentuk rupanya di padang mahsyar seperti kibash. Lalu Allah Ta'ala seru ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu tahu tidak ini apa? Kami tahu ya Allah, itu mati. Allah seru ahli syurga, wahai ahli syurga, kamu tahu tidak ini apa? Tahu ya Allah, itu mati. Maka disembelih saat itu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, untuk kamu wahai ahli neraka dan ahli syurga, sudah tidak ada kematian lagi setelah ini, karena kematian itu sudah dimatikan Allah Ta'ala. Maka al-maut dengan al-hayah itu makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Baik, pada ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan kata al-maut baru al-hayah, hidup. Mungkin kalau kita berfikir semestinya hidup dulu baru mati, karena aturannya begitu, hidup dulu baru mati. Tapi dalam ayat ini alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah dahulukan menyebut kata mati baru kata hidup. Kenapa begitu? Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, al-maut dekat sini, al-maut pada ayat ini berarti dulu kita belum ada. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kamu kufur durhaka kepada Allah? Wa kuntum amwata, dulu kamu amwat. Amwat itu jamak dari mati. Dulu kamu mati. Kapan itu kita mati? Ya sebelum kita dicipta. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada suatu masa dulu kita belum disebut siapa-siapa. Kenapa? Kita belum dicipta Allah. Ya. Orang yang berusia 60 tahun saat ini, 61 tahun yang dulu dia belum disebut siapa-siapa. Pangkatnya belum ada, gelarnya belum ada, wajahnya belum dikenali. Lam yakun syai'an madhkura. Itu zaman kita maut juga. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan. Summa yumitukum, baru nanti Allah matikan. Summa yuhyikum, baru Allah hidupkan kembali untuk dihisab di akhirat. Nah, ini pertama.
Yang kedua, ada ulama mengatakan, kenapa pada ayat ini Allah mendahulukan kata al-maut dari kata al-hayah? Karena Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Makanya pada ayat ini Allah mendahulukan kata al-maut dari kata al-hayah, hidup. Karena tidak ada yang paling dekat kepada kita selain dari kematian. Setelah kita dicipta Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, maka yang paling dekat kepada kita itu adalah kematian. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Saat kita berusia 120 hari dalam kandungan ibu kita, Allah melalui malaikat sudah menuliskan berapa limit masa kita hidup, berapa kontrak kita hidup di dunia, berapa tahun, sampai masanya, sampai waktunya selesai. Maka yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menghidupkan, yang mencipta mati dan hidup. Maka dialah Allah yang berhak untuk mematikan dan menghidupkan. Tidak ada selain dari itu. Walladzi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Liyabluwakum. Allah Ta'ala cipta ada mati dan hidup untuk menguji kamu, likhtibarikum, untuk menguji kamu. Maka dalam hidup ini sepenuhnya kita menghadapi ujian. Ya, sepenuhnya menghadapi ujian. Ada kalanya Allah uji kita dengan hukum-hukum syariat. Ya, maka hukum-hukum syariat itu ujian bagi kita. Allah buat ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, ada hak, ada batil. Itu ujian bagi kita. Apakah kita mau melaksanakan atau tidak? Ya, itu ujian. Yang kedua, ada kalanya Allah uji kita dengan takdirnya. Maka hukum Allah itu ada dua. Yang pertama hukum syariat, yang kedua hukum takdir. Ya, kalau hukum syariat itu kita diberi kebebasan untuk memilih. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakan yang hak daripada Tuhanmu. Siapa yang ingin beriman silahkan, siapa yang ingin kafir silahkan. Maka solat misalnya Allah wajibkan, tapi manusia diberi kekuasaan untuk memilih antara dia mau solat atau tidak. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Begitu. Kalau kita pilih melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapat ganjaran kebaikan. Sebaliknya kalau kita memilih tidak melaksanakan perintah Allah, ada azab Allah Ta'ala. Tapi manusia diberi Allah pilihan untuk memilih antara dua jalan ini. Maka ini ujian. Berbeda dengan hukum takdir. Kalau hukum takdir Allah Ta'ala, semua tunduk, tidak ada bisa milih. Allah takdirkan sakit, ada yang bisa milih untuk tidak sakit? Tidak ada, tidak bisa kita milih. Ya, Allah takdirkan seseorang hidup dalam kemiskinan, bisa dia milih? Tidak bisa. Setengah mati pun dia mau bangkit dari kemiskinan itu tidak bisa. Bahkan diwariskan lagi kemiskinan, tidak bisa. Maka kalau hukum syariat Allah beri kita kebebasan untuk memilih, maka nanti kita dihukum berdasarkan pilihan kita. Tapi hukum takdir tidak ada pilihan. Semua hukum Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala ini, sama ada dalam syariat maupun di luar syariat, hukum takdir Allah itu adalah ibtila, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita ini hakikatnya ujian dari Allah. Takdir yang kita sukai atau takdir yang kita tak sukai itu ujian dari Allah. Semua ujian. Ya, takdir itu ada kalanya yang kita suka, ada kalanya yang kita tak suka. Contohnya yang kita suka apa? Sehat, itu suka kita tuh. Yang kita tak suka apa? Sakit, kita tak suka sakit. Yang kita suka kaya, miskin kita tak suka. Terkenal kita suka, tak dikenal kita tak suka. Semuanya adalah hakikatnya ujian dari Allah Ta'ala. Apa yang hendak Allah Ta'ala tengok dari ujian itu? Ayyukum ahsanu amala. Amal siapa yang paling ahsan, yang paling baik. Ya, ayat ini menarik. Allah tidak mengatakan amal siapa yang paling banyak,
Tapi Allah mengatakan amal siapa yang paling baik, maka amal itu fokus utamanya harus baik dulu baru banyak. Tidak ada gunanya banyak tapi tak baik. Ya. Amal seseorang dilihat bukan dari banyaknya tapi dari baiknya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi di akhirat kata Allah itu orang yang sebetulnya di dunia dia beramal tapi amalnya itu tidak benar. Malangnya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dia menyangka bahwa dia melakukan kebaikan. Ini paling berbahaya ini. Ada orang dia meyakini aku melakukan kebaikan ini, sebenarnya tidak baik. Orang yang begini susah mau ditaubatkan. Kalau membuat orang taubat melakukan kesalahan dan dia tahu dia melakukan kesalahan itu mudah. Mohon maaf begini, misalnya orang berzina atau pencuri, itu mau kita suruh taubat insya Allah mudah. Kenapa? Karena dia yang melakukan dosa itu pun tahu bahwa dia buat dosa. Tapi ada dosa yang disebabkan oleh syubhat namanya. Dia sebetulnya melakukan kesalahan, tapi dalam fikiran, dalam hati dia sedang melakukan kebaikan. Ini susah betul mau ditarik. Inilah kata Allah orang yang paling merugi nanti di akhirat. Kenapa? Dia udah capek sebetulnya beramal di dunia, cuma amalan yang dia lakukan ini tidak baik dalam pandangan Allah. Maka dalam beramal itu ahsan, harus terbaik. Bagaimana supaya dikatakan baik? Setidaknya memenuhi dua syarat, ya. Setidaknya memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? Syarat pertama harus mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Kita mengikut Nabi. Ya, itu syarat pertama. Kalau tidak mengikut Nabi atau di luar dari konsep besar yang diajarkan Nabi, maka itu tidak. Ya, itu tidak baik. Ya, karena Allah Ta'ala mengutus Nabi untuk mengajarkan kita beribadah. Ya. Yang kedua, amalan itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dua syarat utama ini. Kalau terpenuhi dua syarat utama ini, maka insya Allah kita mencapai ahsanu amala, amal terbaik. Amalannya sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas. Harus berbarengan. Ya, ada orang misalnya dia melakukan amalan sudah sesuai dengan ajaran Nabi, tapi tidak ikhlas, tetap tidak baik. Atau dia melakukan suatu amalan yang dia buat-buat, ikhlas dia melakukan ini semata-mata karena Allah, tapi kan itu bukan amalan yang diajarkan Nabi, maka tidak lolos juga. Maka dua-duanya harus berbarengan, ya, baru kita bisa mencapai ahsanu amala, amal terbaik. Jangan keluar dari konsep besar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lakukanlah itu dengan ikhlas, barulah ahsanu amala. Ya, maka amal yang sedikit baik itu lebih Allah Ta'ala sukai daripada amalnya banyak tapi tak baik. Ya, banyak dia buat tapi amalan itu tak baik. Tidak baiknya karena itu bukan amalan yang dianjurkan, diajarkan oleh Allah dan Rasulullah misalnya. Maka tidak akan jadi baik. Maka hal pertama dalam beribadah yang harus kita kejar adalah baik dulu. Baik itu tadi dua syarat utamanya, mutaba'ah, yang kedua dilakukan dengan ikhlas, ya. Baik, terakhir, wa huwal azizul ghafur, dia Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Aziz artinya alladzi la yu'jizuhu syai'un, tidak bisa dilemahkan siapapun Allah. Maka ketika Allah Ta'ala ingin mengazab siapa saja bisa Allah Ta'ala azab. Mau raja, mau presiden, mau pemimpin, apapun dia bisa diazab Allah. Beda dengan di dunia. Di dunia ada istilah orang-orang tertentu tidak bisa disentuh hukum. Kenapa? Kuasanya besar. Mencuri dia bermiliar-miliar, beratus miliar, hukumannya 1,5 tahun, potong remisi-remisi, baru 3 bulan masuk dah bebas lagi. Tidak bisa disentuh hukum dia. Bisa dia bayar lawyer yang hebat-hebat,
Di sisi Allah tak ada itu. Mau siapapun kamu kalau salah diazab Allah Ta'ala. Tak mempan itu sama Allah, enggak ada itu. Kalau di dunia bisa, dia bayar, semua dia bayar, mulai dari peringkat paling bawah sampai atas bisa dia bayar, selesai. Atau setidaknya dikurangin gitu. Di sisi Allah tidak ada, karena Allah itu Al-Aziz. Tidak ada gentar, tidak ada rasa takut Allah Ta'ala untuk menghukum siapapun yang bersalah. Tapi Allah itu juga punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya, Allah walaupun Maha Perkasa, bukan hobinya mengazab. Maka jangan digambarkan Allah itu Tuhan yang kejam. Tidak. Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Pengampun, bisa mengampunkan siapa saja yang berlaku kesalahan kalau dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.